teduh. Setelah teduh selesai, kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Ku Hidup Bagimu. Yesus kau kebenaran, hatiku tetap menyembah, ya tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang, ya tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kita nyanyikan dari awal. Yesus kau benar. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Nyatakan janji-Mu kepadaku, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah, ya tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup bagimu, mataku tetap
kasih-Mu yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Haleluya, Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sungguh besar kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar ya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Masih ada sukacita? Amin. Oke, kita akan bersorak-sorai. Kita akan mengangkat lagu pujian yang mengatakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Oke. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuju. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuju. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuju. Sukacita surga nyata menuju. Sukacita surga nyata menuju. Teman-teman, kita akan maka lagu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Saya percaya teman-teman yang ada di Zoom ini akan merasa bahagia. Kita bisa berkumpul bersama lagi melalui online Zoom. Kita akan nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara semua. Yesus satu kita, tanpa antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan terang kasih Kau sahabatku, kau saudara yang dapat pisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudara yang dapat pisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia,
saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandenkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat berpisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat berpisahkan kita. Tiada yang dapat berpisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita semua kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Kebaikan-Mu Tuhan. Marilah kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu lewati hati dalam Kau ada bagiku, sungguh Kau Bapa saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku.
berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan kebaikanmu Tuhan. Nyanyi kebaikanmu Tuhan. Dicet kedua. Kebaikanmu Tuhan. Dan seserah kepada hambanya saudari Alwina. Oke teman-teman, mari kita menenangkan hati dan pemikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, itulah yang akan bersama-sama di dalam kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan ini, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul, bersekutu untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, izinkan kami untuk terus memuliakan nama-Mu, terkhusus sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi hamba memohon kepadamu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk memberitakan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu yang ada di grup ini. Ini waktu dan kesempatan ini Tuhan, sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan terus mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51. Sekali lagi, Injil Matius pasal 24 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-51. Saya rasa suara saya didengar ya. Oke. Saya akan membacakannya kepada kita. Teman-teman akan membacakan di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa saudara-saudari semuanya. Shalom. Oke teman-teman, pada kesempatan ini terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, para pengurus Komsel. Mungkin sudah beberapa kali diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi saya menolak. Bukan karena alasan apa-apa, tetapi saya tidak mau nanti ketika saya diminta untuk melakukan pelayanan, ujung-ujungnya terbengkalai karena beberapa alasan tentang pelayanan lainnya. Tetapi pada kesempatan ini
saya menyempatkan waktu, bukan tidak menyempatkan waktu, tetapi mungkin ini hari yang baik. Mungkin ada waktu saya memberikan waktu kepada teman-teman untuk menyampaikan dan berbagi firman Tuhan tentang pada saat ini tema perenungan kita yaitu menjadi pribadi yang setia. Saya percaya teman-teman bahwa orang percaya pada umumnya orang percaya dikatakan adalah orang yang setia. Pada umumnya orang Kristen dikatakan adalah orang yang setia. Tetapi ketika kita mengitari, ketika kita melihat perjalanan hidup ini, ada banyak orang Kristen dikatakan orang Kristen, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki sifat setia. Mereka berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan tentang memiliki sifat yang setia itu. Mungkin teman-teman ketika kita merenungkan, kita melihat firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada malam hari ini, berbicara tentang bagaimana seorang hamba Tuhan dituntut untuk menjadi hamba yang setia. Meskipun pada perikop nanti dilanjutkan bahwa ada juga hamba yang jahat, hamba yang tidak setia, yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Pada pasal 24 ini teman-teman, ketika kita melihat isi perikop secara keseluruhan, itu berbicara tentang nubuat akhir zaman. Berbicara tentang nubuat, bagaimana kedatangan Kristus itu, dan apa yang harus kita lakukan, apa yang terjadi ketika nubuat itu terjadi, yaitu ada penderitaan, ada siksaan yang berat, dan ada beberapa Mesias palsu. Dan di perikop sebelum kita baca perenungan ini, dikatakan bagaimana kita, seorang hamba Tuhan, orang Kristen, orang yang mengatakan bahwa percaya kepada Kristus itu sendiri, harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga terhadap iman kita, bagaimana kita menanti kedatangan Kristus itu yang saat ia kembali kepada kita dalam hal penghakiman. Tetapi teman-teman, dalam menantikan nubuat tentang akhir zaman itu, kita dituntut juga untuk menjadi hamba yang setia, menjadi pribadi yang setia. Mungkin menjadi pribadi yang setia itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, tidak segampang ucapan, tidak segampang kita berjanji dengan sesama kita. Karena ada banyak orang sekarang hanya mampu berkata, tetapi dibandingkan dengan aplikasinya, dibandingkan dengan tindakannya, sangat-sangatlah nol. Tetapi teman-teman, pada kesempatan ini, kita akan kita akan berbicara tentang menjadi hamba yang setia dan belajar dari tokoh-tokoh yang Alkitab. Kalau kita melihat bahwa hamba yang paling setia yaitu Yesus Kristus. Kenapa saya berkata demikian teman-teman? Karena tentang nubuatan, tentang apa yang disampaikan oleh Kristus, dia mati di atas kayu salib, dan itu dilakukannya dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, dan sampai kemenangan sekalipun itu tetap dilakukan. Dan beberapa hamba Tuhan, kita bisa mengambil contoh tentang hamba-hamba yang setia, yaitu salah satunya Paulus, kemudian Musa, itu beberapa contoh hamba Tuhan yang setia. Dan saya percaya teman-teman bahwa saudara-saudari yang ada di tempat ini adalah hamba yang setia. Setia dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan, dan
yang menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak membuat orang lain murka kepada kita, dan kita adalah batu sandungan terhadap orang lain. Teman-teman, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, mengapa kita dituntut menjadi hamba yang setia? Ada beberapa hal yang kita dapatkan ketika kita menjadi hamba yang setia. Yang pertama, teman-teman, bahwa hamba yang setia itu, apa yang akan dialaminya yaitu kebahagiaan. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan meskipun tugas yang didapatinya dalam hal melakukan pelayanan itu sangat berat. Mungkin ada beberapa teman-teman yang melakukan pelayanan, menjadi pelayan itu tidak segampang yang kita ucapkan. Tidak segampang kita mengatakan, Tuhan, saya mau menjadi hamba Tuhan. Tetapi pada hakikatnya, kita tidak memiliki sifat yang setia. Tuhan, saya mau menjadi hamba Tuhan. Tetapi pada hakikatnya, saya tidak mau memenuhi tanggung jawab saya. Saya tidak mau melakukan tugas saya. Itu sama sekali nihil, teman-teman. Itu bukan dikatakan hamba yang setia. Tetapi kalau kita melihat perikop di sini, itu sama dikatakan bahwa hamba itu adalah hamba yang jahat, hamba yang tidak setia, hamba yang menentang apa yang diinginkan oleh tuannya. Tuannya dalam hal ini yaitu Kristus itu sendiri, sang pemilik kehidupan kita. Itu yang pertama, apa yang akan kita terima ketika kita menjadi hamba yang setia. Yang kedua, teman-teman, bahwa hamba yang setia akan diperhitungkan. Diperhitungkan dalam hal ini, teman-teman, dilanjutkan ayatnya yang 47 bahwa sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Mungkin teman-teman kalau kita berkata dalam hal ini, teman-teman, bahwa seorang hamba adalah orang yang melakukan pekerjaan rumah. Kalau dalam hal hamba, bahwa hamba itu adalah orang yang sangat-sangat rendah. Tetapi dalam hal ini, teman-teman, bahwa ketika kita melakukan tugas kita dengan baik, ketika kita melakukan tanggung jawab kita, maka apa yang kita terima ketika kita menjadi hamba yang setia yaitu sang pemilik kehidupan, sang Tuhan akan memperhitungkan kepada kita dengan mengangkat kita menjadi pengawas segala miliknya. Yaitu kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan berbanding terbalik, teman-teman, ketika hamba yang tidak setia, hamba yang jahat, tidak melakukan tugasnya, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang diterimanya? Dia tidak setia. Ketika kita melihat juga di Matius pasal 25, ayatnya tentang perumpamaan tentang talenta, di situ kita bisa melihat bahwa hamba yang setia, apa yang akan mereka terima? Mereka akan dicampakkan. Dan ketika mereka dicampakkan, ketika mereka tidak diperhitungkan, maka apa yang terjadi? Ratapan dan kertak gigi. Teman-teman yang terkasih, bahwa sesungguhnya ketika kita berpikir di dalam kehidupan ini, ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita menjadi hamba Tuhan, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di keluarga kita, di lingkungan di mana kita berada, lingkungan pekerjaan kita,
satu hal yang harus sebenarnya kita miliki, sifat setia. Mungkin kita sudah memiliki teladan yang mutlak, yaitu Yesus Kristus, bagaimana kesetiaannya kepada Bapaknya dalam menjalankan tugasnya, dan apa hal-hal yang diterimanya. Dan saya mungkin kita tidak seperti Yesus Kristus. Kita mungkin tidak seperti para hamba Tuhan pada zamannya, seperti Paulus, seperti Musa, yang bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. 100%. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan teman-teman, mari kita berusaha. Tanpa usaha semuanya sia-sia. Tetapi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kita lakukan pasti diperhitungkan. Apa yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Harus punya komitmen dalam melakukannya. Karena ketika kita tidak memiliki komitmen, ketika kita tidak berusaha, maka saya rasa apa yang kita lakukan itu ketika kita hanya mengatakan saja tanpa ada usaha, itu sia-sia. Mungkin untuk memperjelas bagaimana tentang setia ini teman-teman, ada suatu cerita yang saya baca, mungkin ini pernah juga ditayangkan dalam cerita pendek di media sosial tentang dalam suatu seketika ada seorang tentara. Tentara ini dalam menjalankan tugasnya, dalam melakukan peperangan, tiba-tiba tentara tersebut bertemu dengan seekor anjing. Pada ketika saat itu, tentara ini sebenarnya tidak berniat untuk memperhatikan anjing tersebut. Tetapi anjing tersebut menggonggong seakan memanggil sang tentara. Jadi ketika anjing itu menggonggong, sang tentara pun melihat dan dia berniat untuk mengambil dan membawa pulang ke markasnya. Apa yang terjadi teman-teman? Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai sekitar 3 tahun mereka bersama sang tentara dan anjing itu. Mereka ibarat saudara, melakukan apa yang mereka mau secara bersama-sama. Tetapi teman-teman, suatu ketika sang tentara tersebut akan melakukan tugas yang memberatkan sang tentara untuk meninggalkan sang anjing tersebut. Ketika hal itu diperhadapkan, mau tidak mau, sang tentara tersebut meninggalkan anjing yang telah 3 tahun lamanya bersama-sama dengannya dan telah melakukan apa yang mereka lakukan. Sang tentara meninggalkan anjing, dan apa yang dilakukan anjing tersebut, teman-teman? Dia ikut dalam membawa sang tentara menunggu di dermaga, di pelabuhan. Dia membawa kepergian sang tentara, dan saat itu juga teman-teman, 1 hari, berminggu-minggu lamanya, dan berbulan-bulan, sang tentara juga tidak kunjung datang. Dan apa yang dilakukan sang anjing tersebut, teman-teman? Dia tetap menunggu. Dia menunggu kedatangan sang tentara di pelabuhan. Dia menunggu sang tentara di tempat di mana dia ditinggalkan. Sampai suatu ketika anjing tersebut ditemukan oleh seorang anak kecil yang menginginkan anjing tersebut. Meskipun sudah dibawa pulang,
Tetapi ujung-ujungnya sang anjing tersebut berjuang. Anjing tersebut berjuang untuk kembali ke pelabuhan dan dia ingin menunggu lagi sang tentara yang tak kunjung juga datang. Hingga apa yang terjadi dalam perjalanannya untuk menuju pelabuhan teman-teman, sang anjing tergelincir, sang anjing terluka, sang anjing ditabrak, tetapi karena dia memiliki tekad untuk menunggu tuannya di pelabuhan, maka apapun itu tantangan rintangan tersebut teman-teman dihadapi dan dia pun sampai di pelabuhan. Hingga teman-teman 2 bulan telah berlalu sampai 1 tahunan, sang anjing tetap berada di tempat itu untuk menunggu tuannya. Sehingga suatu ketika sang tentara balik, tetapi apa yang terjadi? Sang anjing pun tidak ada di tempat. Kenapa? Saat itu juga sang anjing juga ditemukan oleh orang lain yang menginginkannya. Tetapi meskipun demikian, sang anjing kembali lagi di tempat di mana dia menunggu sang tuan. Sehingga sang tuan juga yang memang merasa merindukan sang anjing, yang menganggap bahwa anjing itu adalah saudaranya, kembali lagi di tempat itu dan mereka dipertemukan. Teman-teman, mungkin itu sebatas tentang cerita bagaimana sang anjing menanti sang tuan dan keakraban mereka satu sama lain. Mungkin kalau kita melihat teman-teman bahwa anjing adalah makhluk yang mungkin sangat-sangatlah hina. Anjing, dan satu hal yang harus kita miliki dan harus kita petik dalam sifat sang anjing adalah salah satu hewan yang memiliki sifat yang setia. Dan itu yang harus kita ambil pada sang anjing, yaitu dia meskipun dalam cerita itu juga digambarkan meskipun apapun yang terjadi kepada sang anjing, walaupun dia tertabrak, walaupun dia tergelincir, dia terluka, dia tetap pada komitmen, dia tetap menunggu sang tuan. Bagaimana kepada kita teman-teman? Apakah kita akan memiliki pribadi yang setia? Apakah kita malas menunggu, malas melakukan tanggung jawab kita, dan bahkan kita digambarkan seperti nanti ketika kita di pasal berikutnya tentang gadis-gadis yang tidak bijaksana. Apakah kita akan seperti itu? Tetapi di sini teman-teman, firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita bahwa menjadi pribadi yang setia mungkin tidaklah gampang. Tetapi apa yang ingin disampaikan kepada kita bahwa ketika kita menjadi pribadi yang setia, ada beberapa hal yang kita terima, yaitu kebahagiaan, dan kita akan diperhitungkan oleh Kristus itu, yaitu kita akan menjadi pengawas segala miliknya dalam segala apapun teman-teman. Dan satu kalimat yang ingin saya katakan, bahwa menjadi orang Kristen memang sangatlah gampang. Karena kita bisa mengatakan bahwa kita orang Kristen karena KTP kita, tetapi menjadi orang yang setia sangat-sangatlah sulit. Sangat gampang kita mendapatkan orang Kristen, tetapi mencari orang yang setia sangatlah sulit. Mungkin demikian firman Tuhan teman-teman. Ini hanya sebatas perenungan bagi kita. Biarlah firman Tuhan yang menambahkannya kepada kita. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami para hamba-Mu, anak-anak-Mu,
belajar tentang perenungan menjadi pribadi yang setia. Meskipun hambamu menyampaikan hanya sebatas perenungan saja Tuhan, tetapi hamba tahu bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus menambahkan dan berkata-kata kepada kami masing-masing, sehingga kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Literus. Amin. Puji Tuhan ya. Ingat kita kembali bagaimana kita harus menjadi pribadi yang setia. Yang penting teman-teman, kita tetap setia di Komsel Kemenangan NYG. Oke, saat ini kita akan perayaan ulang tahun ya, teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Juni ya. Ada saudara kita Pramah ya, belum join, tadi udah sempat join. Tapi puji Tuhan ada teman kita yang sudah join, ada Junisman ya. Ada Berkat, ada Tia atau Wahyuman ya, Otianus dan Junisman tak pernah. Oleh teman-teman, kita akan nyanyikan lagu pujian untuk ulang tahun buat teman-teman kita, yaitu Selamat Ulang Tahun kami ucapkan padamu. Oke, nanti sebentar. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu beramah selamat ulang tahun. Padamu berkat selamat ulang tahun. Padamu Wahyuman selamat ulang tahun. Padamu Otianus selamat ulang tahun. Padamu Junisman selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ulang tahun. Selamat 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 ulang tahun. Oke teman-teman ya, kami keluarga besar Komsel Kemenangan NYG mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami
yang berulang tahun di bulan Juni ini. Ya. Semoga di usia ini yang bertambah, teman-teman yang berulang tahun tetap setia kepada Tuhan, dan apapun yang teman-teman kerjakan ya bisa diberkati dan bisa jadi berkat bagi teman-teman. Dan saya minta dari pengurus bisa untuk bisa mengucapi atau ada kata-kata untuk menyampaikan teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Juni. Oke, ada pengurus ya, Bro Stefan dan Saudari Evan. Ada satu lagi. Oke, ada dari ini kata untuk Saudara Stefan ya, bisa apa kasih kata-kata untuk ucapin ya ulang tahun teman-teman kita. Oke, Bang. Oke. Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Secara pribadi, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun. Ada Bang Prama Ikhlas Laia, ada Bang Berkat Harefa, ada Bang Ikhtiar Lahagu, ada Bang Otianus Lawole, dan Bang Zunisman Tafenae. Kiranya di usia yang bertambah setahun ini, kehidupan beliau, kehidupan kalian semua ya semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang percaya, dan kiranya di usia yang semakin dewasa ini menikahlah bagi yang sudah umur ya, karena jangan lama-lama, oke? Biar cepat lah, jangan lama-lama ya. Ya siapa tahu kan kalau udah nikah nggak perlu lagi nunggu-nunggu waktu kan, langsung dirayain sama istri, dikasih kado atau apa segala macam ya. Mungkin itu aja pesan dari saya, nggak ada kado, yang pastinya kita semua di Komsel Kemenangan sangat bersyukur teman-teman bisa merayakan ulang tahun di bulan Juni, dan doa kita pastinya, harapan kita kalian semua bisa diberkati. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Oke, Saudari Evan. Oke, shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk teman kita, saudara kita yang sudah berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Ya, harapan dan doa semoga terus ada dalam lindungan Tuhan, terus bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, dan ya Tuhan pakai lebih luar biasa lagi dalam setiap talenta dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ya kalau Bang Stefan bilang kalau sudah usianya, sudah waktunya menikah, ya itu kita nggak bisa sanggah ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya menikah itu bukan tidak tergantung dengan usia, tapi tergantung kesiapan masing-masing. Maksudnya supaya nggak kesepian Kak. Oh, supaya nggak kesepian ya. Tapi kalau dari saya, kalau belum siap jangan dulu ya. Jangan jadikan kesepian, jangan jadikan menikah sebagai untuk menghilang lari dari kesepian. Jangan ya, itu namanya pelampiasan ya. Itu namanya udah salah jalur. Kalau kesepian telepon Bang Stefan aja, curhat, minta didoakan ya kan. Cewek tapi ya, jangan cowok. Ingat, cewek jangan cowok. Janganlah tutup kemungkinan Bang Stefan. Siapa tahu mereka mau curhat, minta tolong didoakan ya kan? Boleh. Gitu ya. Ya teruslah apa istilahnya? Terus bertumbuh dalam melayani Tuhan juga, dalam komsel kita juga, jadi berkat juga dimanapun berada. Semoga di umur yang bertambah ini terus dipakai Tuhan dan terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja teman-teman yang ulang tahun ini. Ini siapa ini? Prama ini kan sekretaris kita. Berkat Harefa ini aktif nih. Ikhtiar ini sudah pulang kampung ini. Otianus Lawole kayaknya ini enggak ada ya. Junisman ini kayaknya ada nih. Ya, kalau ada yang mau disampaikan secara pribadi boleh nanti Japria, kalau nggak punya nomor saya ada di grup, kalau nggak minta sama Bang Stefan ada. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati.
Oke teman-teman, kita akan masuk dalam wasfat nanti yang dipimpin oleh Saudari Nurlia Laya SPD. Nanti sebelum itu kita akan mengangkat lagu pujian yang mengatakan tak terbatas kuasamu Tuhan. Batas kuasa semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagi itu sangat bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasamu Terbatas kuasa semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagi itu sangat bagi. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. ketika ku percaya Aku percaya ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. terserah kepada Saudari Yuria Laya. Salam. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita menaikkan setiap seruan doa kita pada Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan yang perlu didoakan, baik itu studi, pekerjaan, kesehatan, beserta orang tua, boleh kita doakan sama-sama. Jika ada anak-anak Tuhan, Oke, nanti saya minta dukungan doa. Nanti tanggal 2 saya ke Medan, ada acara pernikahan dari abang saya. Ya, nanti biar Tuhan turut bercampur tangan dan saya mencukupkan dana yang dibutuhkan. Dan juga di tanggal 8 ya, tanggal 8 nanti saya akan ke Nias untuk syukuran pernikahan abang saya, dan juga nanti kalau Tuhan kehendaki teman-teman yang tinggal di Nias kita bisa ketemu. Itu aja. Itu pokok-pokok doa dari saya. anak Tuhan, baik anak-anak Tuhan masih ada lagi? Kawan-kawan?
Haleluya. Baik. Jika anak-anak Tuhan tidak ada yang kita doakan secara bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat cinta kasih Tuhan, kalau sepanjang hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau sepanjang hari ini Tuhan sudah menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan di sepanjang hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kalau kami sudah melakukan berbagai aktivitas kami percaya semua bukan karena kuat hebatnya kami, tetapi melainkan karena belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah setiap apa yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan berkati ya di dalam kehidupan kami. Kalau pada malam hari ini kami telah diisi oleh kebenaran firman-Mu yang memberkati kami, yang mengajari kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang telah berhenti berkata-kata, kami percaya bahwa Engkau terus memimpin hamba-Mu, Engkau terus memakai hamba-Mu secara luar biasa, biarlah Engkau yang akan selalu bersama-sama dengan hamba-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kalau saat ini kami akan menaikkan setiap seruan doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendirikan telinga-Mu dari setiap seruan doa kami pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami, negeri kami, negara kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera, biarlah penyertaan Tuhan yang selalu senantiasa bersama-sama dengan bangsa kami. Berkati pemimpin kami, mulai dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah, ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa Engkau berkati mereka. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan kepada mereka, biarlah mereka mampu bekerja setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kota kami, dimanapun kami berada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Engkau Allah memberkati, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang melindungi. Dijauhkan dari berbagai hal-hal yang mengganggu di setiap ibadah gereja-gereja di Indonesia ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa bahwa setiap keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada, biarlah senantiasa Tuhan yang akan selalu melindungi mereka, memberkati setiap pekerjaan usaha mereka. Dalam setiap pergumulan problema yang mereka hadapi pada saat ini, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan baik-baik saja. Karena kami punya Allah yang luar biasa, karena kami punya Allah yang sangat dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bahwa setiap pengurus komsel yang ada pada saat ini, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, beserta sia-sia yang ada, Engkau pimpin, Engkau pelihara, Engkau lindungi mereka. Beri mereka keunitian hati, beri mereka hikmat mengerti yang dari Tuhan, beri mereka hati yang bijaksana dalam mengayomi anggota-anggota komsel yang ada pada saat ini. Engkau pimpin mereka, Engkau berkati mereka. Seluruh anggota komsel kemenangan yang ada di dalam grup ini, kami percaya biarlah Tuhan selalu senantiasa memberkati kami, melindungi kami, memberi kami hati yang setia, mengajarkan kami di mana kami akan setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bahwa setiap fakir miskin, janda duda dimanapun mereka berada, anak yatim piatu yang sedang sakit, Tuhan jaga, pelihara, lindungi mereka dalam setiap kekurangan kebutuhan mereka butuhkan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menyediakan apapun yang menjadi pergumulan problema. Engkau Allah yang turut bekerja, Engkau Allah yang mengambil alih, dan Engkau Allah yang membawa kemenangan demi kemenangan. Kami percaya bahwa kemenangan semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami juga berdoa bahwa setiap misionaris dimanapun mereka berada,
baik di kota, di desa, di pelosok-pelosok, dimanapun mereka melayani. Biarlah pimpinan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Berkati mereka, lindungi mereka, beri mereka hikmat yang berasal dari Tuhan. Pimpin setiap mereka, dijauhkan dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah mereka semuanya dapat melayani pekerjaan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami akan berdoa buat saudara kami Alius yang akan berpergian ke Medan dalam acara pesta pernikahan saudara. Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu dalam perjalanan. Tuhan jaga pelihara dia, lindungi dia, kawal dia sampai tempat tujuannya. Acara demi acara yang akan dilaksanakan, Engkau Allah yang melindungi, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menyediakan apapun itu yang diperlukan. Hingga tanggal 8 akan ke Nias, kami percaya bahwa perjalanan hamba-Mu aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan acara yang akan dilaksanakan dalam syukuran, Tuhan Engkau akan memberkati, Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan menyediakan apapun itu yang diperlukan. Seluruh keluarganya, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang memelihara. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap seruan doa kami. Biarlah Engkau mendengarkan telinga-Mu dari setiap seruan doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri nanti oleh hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, doa berkat dan kita doa penutup. Serah kepada hambanya tadi yang menyampaikan firman Tuhan, saudari Alwina. Oke teman-teman, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita bersatu dalam doa, ya. Doa penutup. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala acara yang telah kami lakukan pada kesempatan ini Tuhan, baik dalam perenungan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, setiap pokok doa yang telah kami tunaikan Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati itu Tuhan dan menyediakan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya Bapa, banyak yang kami minta dan kami yakin Bapa, semuanya itu akan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan yang telah mengajar kami berdoa, demikian kita akan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari dan jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.